Sutra Trata yang menakjubkan bab 14 Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Trata episode 1401. Merenungkan dengan cermat untuk mengikis kerisauan. Mengulangi dalam bentuk syair adalah untuk menunjukkan dan menasehati. Dalam segala praktik, hendaknya mengikis kerisauan dahulu. Pada kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang, hendaknya merenungkan dengan cermat. Kembali pada sifat diri yang murni dengan melatih 3 latihan tanpa kebocoran. Para bodhisattva adalah makhluk tercerahkan yang tiada gentar. Esensi batin pada dasarnya hening dan jernih, bebas dari munculnya pikiran keliru dan penuh khayalan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Dalam segala praktik hendaknya mengikis kerisauan dahulu. Jika kita ingin membina diri ataupun ingin memahami Dharma Buddha, maka terlebih dahulu kita harus mengikis kerisauan. Jika kerisauan tidak dikikis, maka segala Dharma tidak akan dapat terserap ke dalam batin. Tanpa ada Dharma di dalam batin, perilaku dalam pembinaan diri kita tidak akan sesuai dengan Dharma. Oleh karena itu, jika kita ingin membina diri, maka kita harus mengikis kerisauan. Dengan mengikis kerisauan, maka batin akan menyerap Dharma. Dengan Dharma terserap ke dalam batin, kita baru dapat membina diri sesuai dengan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan selanjutnya. Semuanya harus kita lalui dengan membina diri, dan dimulai pada saat ini juga, dengan segera, tidak peduli di masa lalu, dalam kehidupan kita di masa lalu, pola pikir seperti apa yang kita miliki, bagaimana cara kita menjalani hidup, perilaku seperti apa, itu semuanya telah berlalu. Kita harus bersyukur atas kehidupan saat ini. Dalam kehidupan ini, kita telah terlahir sebagai manusia. Kita telah mendengar Dharma Buddha. Kita harus bersungguh hati, harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fakta bahwa kita telah bertemu dengan Dharma Buddha. Dharma Buddha terhadap masa depan kita. Apakah ada memberi manfaat? Tentu saja. Manfaatnya adalah agar kita dapat memahami prinsip kebenaran, sehingga kita tidak lagi mengambil jalan yang salah. Setelah kita memahami prinsip kebenaran dan arahnya sudah jelas, kita akan merasa damai dengan setiap langkah yang kita ambil, dan akan dapat berjalan dengan mantap di jalan ini. Tanpa ada keraguan, maka tidak akan berbuat kesalahan. Oleh karena itu, kita harus merenungkannya dengan baik. Kita harus berpikirnya dengan seksama. Bagaimana kita menerima Dharma Buddha pada kehidupan ini? Yang sedang kita hadapi sekarang adalah era yang bagaimana? Ruang lingkup yang bagaimana? Kondisi kehidupan yang akan kita temui pada saat sekarang ini, apa yang kita temui? Kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh, benar ataupun salah. Kita harus dapat membedakannya dengan jelas. Yang benar orang yang baik. Kita harus meneladani mereka dan belajar dari mereka. Yang salah, yang sesat, maka kita harus mawas diri. Meskipun kita harus tetap berlapang dada, tidak ada yang tidak kita cintai, tidak ada yang tidak kita maafkan, dan tidak ada yang tidak kita percayai. Tetapi orang seperti apa yang benar-benar dapat diandalkan? Orang seperti apa yang harus diwaspadai dengan sungguh-sungguh? Tentu, kita juga tidak melepaskannya, tetap saja mengharapkan dia. Secara perlahan-lahan dapat menyadari Dharma, dan pintu hati terbuka, serta mengerti bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada wujud yang berdiam. Memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini semuanya berada dalam ketidakkekalan. Genggamlah momen sekarang ini. Kaki berpijak pada tanah yang padat. Terhadap hal yang benar, maka terus maju dan lakukan. Demikianlah setiap hari pada saat ini. Kondisi batin yang harus kita miliki, memperlakukan orang dan menangani masalah juga demikian. Sulit dihindari hubungan antar manusia, sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, perlu direnungkan dengan baik. Prinsip kebenaran. Jika kita ingin memahaminya sampai jelas, bagaimana seharusnya kita mendengarkan Dharma, bagaimana kita menerima pengajaran, harus diserap ke dalam batin. Setiap hari, setiap saat, orang, masalah,
dan benda yang kita hadapi, kita harus pikirkan dengan cermat. Satu sisi mau mengikis kerisauan batin, satu sisi lagi harus baik-baik menghadapi kenyataan. Ingat batin diri sendiri. Harus berlapang dada merangkul semuanya. Namun kita harus bisa membedakan permasalahan dengan jelas. Seandainya bisa demikian, maka kita akan berhasil dalam melakukan banyak hal di dunia. Seumur hidup kita, karena sudah datang, terimalah dengan senang hati. Menetapkan dan membangun ikrar kita. Tidak akan terlepas dari orang, masalah, dan benda. Yang harus kita pilih adalah yang memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, berhubung sudah membangun ikrar, kita sudah membangun ikrar. Maka kita harus memiliki kondisi batin yang demikian. Pertama, harus mengikis kerisauan batin. Dalam berperilaku, setiap hari kita harus mawas diri. Harus mengikis kerisauan batin orang, hal, dan benda yang kita hadapi setiap hari. Harus direnungkan dengan cermat. Sangat hati-hati, sangat cermat, dan merenungkan dengan baik-baik. Sifat yang murni. Melatih 3 latihan tanpa kebocoran. Segala sesuatu di dunia adalah tidak berwujud, tidak kekal, tanpa sifat diri dan sebagainya. Sebelumnya, kita telah membahas tentang ini. Ini sudah sangat jelas. Jadi, sifat kita setiap orang memiliki sifat diri yang murni. Sifat yang murni ini harus bagaimana supaya bisa muncul, agar kita dapat menerapkannya. Kita terus menguburkan sifat hakiki tata kita. Kita perlu mengungkapkannya. Sifat hakiki tata. Seharusnya setiap saat praktik bersama-sama dengan kita. Jika tidak, sifat hakiki tata kita akan berlawanan dengan jalan kita. Sifat hakiki tata pada dasarnya tidak ternoda. Ia adalah murni dan tidak ternoda. Namun sayangnya kita yang menuju ke arah yang ternoda, sehingga menjadi noda sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah kita mendengarkan Dharma Buddha, kita sendiri harus menjauhi kekotoran dan kekeruhan, dan kembali pada sifat hakiki tata kita. Sifat hakiki tata tidak meninggalkan kita. Kita sendiri yang meninggalkan sifat hakiki tata. Sehingga kita menuju arah yang ternoda. Sekarang kita harus tahu bahwa kita harus menariknya kembali. Kembali pada tata kita. Sifat tata pada dasarnya adalah murni. Sekarang bagaimana kita bisa kembali ke sana? Kita harus baik-baik melatih 3 latihan tanpa kebocoran. 3 latihan tanpa kebocoran, yakni sila, samadhi, kebijaksanaan, prasna. Sila adalah terhadap jalur, rel yang telah kita tetapkan. Jalur ke arah tujuan hidup kita. Jangan sampai menyimpang. Jadi, sila, setelah memiliki sila dan aturan yang stabil, jalur ini kita baru bisa memiliki hati damai dan tenang. Kita tahu akan mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Arah tujuan kehidupan kita menjadi jelas. Dengan sendirinya batin kita akan tenang. Batin yang tenang dalam keadaan samadhi adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Para makhluk sudah dibekali dengan semua dharma, hanya kita sendiri bingung. Oleh karena itu, jika kita dapat menenangkan pikiran kita sekarang, dan terhadap Dharma Buddha kita sudah jelas dan memahaminya. Maka setiap hari di dalam kehidupan kita, semua yang berhubungan tidak lain adalah Dharma. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bukan Dharma, sehingga kita jelas ini adalah kebijaksanaan. Kita akan terus memilah dan mengerti, lalu mengikis satu bagian kerisauan, dan menumbuhkan satu bagian jiwa kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak tumbuh dan tidak berkurang. Pada dasarnya adalah sama. Sifat tata selalu berdiam di dalam diri kita. Hanya saja kita menyelimutinnya dengan kerisauan batin. Sehingga kita menghapuskan kerisauan batin. Menghapus dan menghapus. Hingga sifat dasar kita perlahan-lahan muncul. Beginilah cara sifat dasar kita muncul. Ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari sifat dasar tata kita. Beginilah cara untuk menemukannya. Selama Anda memiliki sila, selama Anda memiliki samadhi, menjalankan sila dan samadhi memerlukan usaha. Selama Anda berusaha, selama kita mempraktikkan dengan tekun.
Giat bersemangat menuju ke jalur ini. Dengan sendirinya, Anda akan mendekat pada kebijaksanaan dari sifat dasar tata kita. 3 latihan tanpa kebocoran akan mengembalikan sifat dasar tata kita yang murni. Inilah cara yang paling ampuh, dan ini memerlukan upaya dari kita sendiri, sehingga para bodhisattva adalah makhluk tercerahkan yang tiada gentar. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menghayati Dharma Buddha, membangkitkan tekad luhur, yaitu tekad bodhisattva. Tekad bodhisattva disebut makhluk yang tercerahkan, bodhisattva. Maka, para bodhisattva adalah makhluk tercerahkan yang tiada gentar. Kita saat ini telah membangkitkan tekad luhur. Kita telah tersadarkan pada kehidupan kita. Telah juga memahami, jangan mengikuti nafsu keinginan makhluk awam, tabiat buruk. Ditambah lagi nafsu keinginan. Kita tidak mau tersesat lagi. Di tengah kehidupan yang diliputi tabiat buruk, kita sudah harus tersadarkan dan memikul sifat tersadarkan kita. Kita harus maju ke depan, menuju ke arah tersadarkan. Itu adalah makhluk yang tercerahkan, bodhisattva. Mengubah hati makhluk awam menuju jalan pencerahan, jalan ini, jalur kita. Kita harus mulai praktik dalam tindakan nyata. Jangan takut, tidak gentar. Jangan takut, karena kita sudah sangat jelas, jalur ini adalah jalur yang aman. Meskipun pemandangan di sepanjang jalan ini tidak dapat dihindari, akan ada angin, hujan. Terkadang kondisi cuaca sedang baik. Terkadang ada saatnya mendung tebal. Berjalan di jalur ini, kita harus percaya jalur ini, dipastikan aman. Meski bagaimanapun kondisi di depan, percaya bahwa jalur ini adalah demikian. Jalan pencerahan ketidakgentaran ini. Kita dapat dengan tenang berjalan terus maju ke depan, sehingga para bodhisattva adalah makhluk tercerahkan yang tiada gentar. Dengan adanya kesadaran, tiada ketakutan, berhubung telah tersadarkan. Mana mungkin saya masih ketakutan? Maka disebut makhluk tercerahkan yang tiada gentar. Esensi batin pada dasarnya hening dan jernih. Esensi batin kita, sifat hakiki tata kita pada dasarnya adalah hening dan jernih. Kita seharusnya yakin bahwa sifat Buddha tidak tergoyahkan dan jernih. Kondisi batin hening dan jernih. Maka kita harus tekad seluas alam hampa tiada terbatas. Dengan membangun tekad, kita menjadi tidak terhingga dan tidak terbatas jumlahnya. Tidak dibatasi oleh waktu dan arah. Semuanya meliputi seluruh alam semesta dan alam dharma. Esensi batin kita adalah sedemikian kosong dan hening. Hening dan jernih. Tiada rintangan dan halangan. Kita telah membahas ini sebelumnya. Kekosongan. Semuanya adalah kosong. Ini adalah kekosongan sejati. Tidak ada kerisauan yang menghalangi kita. Ini juga telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak bergerak dan tidak berputar. Tiada rintangan dan halangan. Ini adalah esensi batin kita pada dasarnya hening dan jernih. Kita harus bebas dari pikiran keliru dan penuh khayalan. Jangan membiarkan pikiran keliru dan penuh khayalan muncul kembali. Jangan demikian. Dengan sangat tidak mudah, kita telah memahami bahwa sifat kita jernih. Kita telah dalam proses menjalani 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita telah memahaminya. Kita telah memasuki dan jalan di jalur ini. Telah memahaminya, meninggalkan batin makhluk awam dan menuju jalan suci. Makhluk yang tercerahkan seharusnya tanpa gentar. Jangan pernah terpengaruh oleh pikiran keliru dan penuh khayalan yang muncul kembali ke dalam batin kita. Batin kita seharusnya menghapusnya. Jangan menimbulkan lagi pikiran keliru dan penuh khayalan. Ini yang harus sangat kita perhatikan. Para bodhisattva terhadap semua makhluk menggunakan kekuatan dari ketidakgentaran untuk membangkitkan hati iba dan kasihan. Dapat mengikuti kehendak dari para makhluk, menggunakan karma dari tubuh, ucapan, dan pikiran untuk memberi manfaat. Mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi tubuh dan batin dari para makhluk. Inilah yang dinamakan keibaan tanpa gentar. Para bodhisattva terhadap semua makhluk, yaitu harus menggunakan kekuatan dari ketidakgentaran untuk membangkitkan apa? Hati iba dan kasihan. Bodhisattva harus tidak takut,
tidak takut berada di tengah kerumunan orang banyak di dunia ini. Kita harus membangkitkan hati iba dan kasihan di tengah orang banyak. Terjun ke dalam kerumunan orang banyak, kita harus mengikuti kehendak dari para makhluk. Kita harus memahami kerisauan mereka. Kerisauan yang seperti apa? Kita harus menyerap dharma yang cukup ke dalam hati kita. Kita dapat menghayati wujud kerisauan. Dharma apa yang sebaiknya digunakan untuk mengatasinya? Dengan sendirinya kita dengan tidak gentar dapat mengikuti kehendak dari para makhluk, tapi tidak terpengaruh oleh kerisauan dan kegelapan batin dari para makhluk yang akan menarik kita ke sana. Tidak bisa, hati kita harus teguh. 3 latihan tanpa kebocoran telah ada di dalam batin kita. Kita memiliki sila, kita memiliki samadhi, kita juga memiliki kebijaksanaan. Jadi kita dapat mengikuti kehendak dari para makhluk. Namun kita harus menggunakan metode apa? Yaitu menggunakan karma dari tubuh, ucapan dan pikiran untuk memberi manfaat. Tubuh dengan tubuh kita mempraktekkan dharma dalam tindakan nyata. Bagaimana kita menemukan ketulusan? Dengan keyakinan yang mendalam, dharma yang mendalam. Kita yakin memiliki keyakinan, meyakini ajaran Sang Buddha. Jadi ajaran Buddha melalui tindakan. Kita harus menyerapnya. Kita harus bersungguh hati untuk memahami bahasa lisan dari Buddha. Walaupun jarak di antara kita dan Sang Buddha sudah lebih dari 2000 tahun, prinsip penting dari pengajaran yang diwariskan oleh Sang Buddha, maknanya tak terhindarkan akan mengalami perubahan. Ketika beralih dari lisan ke tulisan saat diwariskan, tentu tidak mungkin. Setiap kata dari Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha masih tetap akurat ketika diwariskan. Tapi itu bukanlah masalah. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha pada saat itu yaitu Sutra Pitaka. Bagaimana kita harus menerjemahkannya? Kita menggunakan kebijaksanaan kita yang murni bersih untuk memanai dan menghayatinya. Menggunakan hati dan pikiran kita untuk menghayatinya. Menghayati bagaimana kondisi batin Sang Buddha saat itu. Jadi bisa memahami suara hati Sang Buddha. Agar dapat sejalan dengan maksud hati Sang Buddha, kita harus memahami suara hati Sang Buddha. Kita harus bisa sejalan dengan maksud hati dari Sang Buddha. Menggunakan metode ini untuk membabarkan Dharma. Menuruti kehendak para makhluk. Zaman terus berubah. Kondisi batin para makhluk juga banyak macam dan banyak perubahan. Kita mesti memahami suara hati, ucapan dan pikiran Buddha. Kita menuruti kehendak para makhluk, masuk ke dalam kerumunan untuk mengajarkan Dharma. Dengan demikian, menggunakan karma dari tubuh, ucapan, pikiran, memberi manfaat bagi para makhluk. Kita harus memberi teladan dengan masuk ke dalam kerumunan, membuat orang yang telah melihat, mendengarkan dapat percaya, para makhluk bisa tubuh dan batinnya mendapatkan manfaat. Saya di masa lalu bodoh dan bingung. Sekarang saya telah bersentuhan dengan Dharma. Saya telah mengerti. Saya mengintrospeksi diri. Saya segera merubah arah hidup saya menjadi benar. Ini adalah memberi manfaat. Memberi manfaat pada para makhluk. Para makhluk semuanya dapat berubah ke arah yang benar. Ini disebut membimbing dan menyadarkan para makhluk. Membuat para makhluk dapat damai dan bahagia. Mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi tubuh dan batin dari para makhluk. Para makhluk di dunia yang bergelora dan bergerak. Dunia fana yang bergelora. Di kehidupan manusia yang bergelora, bergerak dan tidak mampu untuk tenang dan damai. Bagaimana caranya agar bisa stabil? Membuatnya tenang dan nyaman? Ini harus bergantung pada kebenaran sejati dari ajaran Buddha. Membimbingnya, menenangkannya. Mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi tubuh dan batin dari para makhluk. Membuatnya di kehidupan yang penuh kerisauan yang bergelora ini, bagaimana menjadi damai dan tenang dan menerima ajaran Buddha. Melakukan tindakan nyata di dalam ajaran Buddha. Di saat yang sama memberi manfaat bagi para makhluk. Ini sangatlah penting. Jadi inilah yang dinamakan keibaan tanpa gentar. Bodhisattva, kita harus memiliki batin yang iba. Tanpa gentar masuk ke dalam kerumunan. Ini sangatlah penting. Jadi, hanya memiliki keberadaan dikarenakan benih sebab dan faktor pendukung.
serta muncul dari kekeliruan. Makanya disebutkan senantiasa senang dalam mengamati karakteristik dharma seperti ini. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Keberadaan benih sebab dan faktor pendukung. Senantiasa senang dalam mengamati karakteristik dharma seperti ini. Kita para makhluk adalah demikian. Keberadaan benih sebab dan faktor pendukung menyebabkan kekeliruan para makhluk. Dunia fana yang bergulir dan bergejolak seperti ini sangat tidak jelas. Di tengah kekeliruan, inilah para makhluk. Jadi kita membabarkan dharma di tengah dunia fana, jadi harus senantiasa senang dalam mengamati karakteristik dharma seperti ini. Kita harus senantiasa sangat teliti dan bersungguh hati, serta mengamati dharma ini dengan bersukacita. Kita harus mampu memahami maksud dan pikiran Buddha, dan juga selaras dengan batin Buddha. Kita harus berpikir dengan teliti dan merenungkan dengan cermat. Senantiasa senang melakukannya. Kemarin sudah mengatakan bahwa bukan kekal dan bahagia, nada lo, tetapi senantiasa senang, nada ngau. Butuh waktu yang lama untuk menyukai dharma ini. Kita berada di dalam dharma ini. Kita sudah ada perasaan mendalam terhadap dharma ini, memahami bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak dapat dipisahkan dari dharma. Kita harus berpikir dan merenungkan secara teliti terhadap segala kondisi luar yang bersentuhan dengan kita. Wujud ini harus bagaimana kembali ke dharma ini. Juga harus bersungguh hati. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, tiada bukan adalah indera mata kita bersentuhan dengan objek adalah wujud penampilan. Suara, objek wujud, ini semua adalah wujud. Dalam objek suara ini, di dalam objek wujud, terjadi kekeliruan dan kekacauan. Bagaimana kita menganalisa penyebab kekeliruan ini? Bagaimana menemukan kebenaran sejati di tengah kekeliruan? Ini mengharuskan kita bersungguh hati dengan dharma, harus merenungkan dengan cermat, merenungkan dengan hati-hati dan serius, merenungkan dengan serius. Ini yang disebut dengan senantiasa senang dalam mengamati karakteristik dharma seperti ini. Harus senantiasa sangat cermat. Untuk jangka waktu yang sangat panjang, ini disebut senantiasa senang dalam mengamati segala fenomena di dunia ini. Akhirnya bertransformasi menjadi prinsip sejati. Semuanya akan kembali ke dalam prinsip sejati. Kita harus bersungguh hati. Maka, karakteristik dharma ini segala suara, wujud, bentuk dan sikap dari segala wujud serta suara dan lain-lain di dunia ini, tiada yang tidak berada di dalam dharma. Kita harus dapat menghayatinya. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang kedua bagi Bodhisattva Mahasattva. Harus bersungguh hati, merenungkan dengan hati-hati, merenungkan dengan cermat, melatih pemikiran, meditasi, maka disebut sebagai mengangkut kayu bakar dan mengambil air. Tiada yang bukan meditasi. Meditasi sama sekali bukan hanya duduk diam di sana. Kita tetap saja harus masuk. Jika kita tidak masuk ke dalam kondisi tertentu, manalah bisa tahu bagaimana pemandangan dari kondisi tersebut. Maka itu kita seharusnya mempraktikkannya dengan tindakan nyata. Namun kita harus menyikapinya dengan kondisi batin yang bagaimana. Di dunia fana yang bergelora ini, dunia fana bergelora. Kita harus bagaimana baru bisa membuat dunia yang bergelora ini menjadi kondisi yang hening dan tenang. Ini membutuhkan kesungguhan hati. Naskah sutra berikut ini adalah, pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali, maksudnya berkata dalam bentuk syair. Sekiranya ada bodhisattva pada dunia jahat mendatang, tanpa hati gentar ingin membabarkan sutra ini, hendaknya memasuki lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Sutra Teratai Bab 14 Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Buddha telah memberitahu kita bagaimana kita hendaknya mendekati. Beliau sudah memberitahukan kepada kita, apabila kita hendak mendekatkan diri ke ajaran Dharma, akan ada situasi tertentu yang harus kita hindari. Hal pertama yang dikatakan beliau adalah, kamu hendaknya tidak mendekatkan diri. Lalu, kamu hendaknya mempersiapkan batinmu. Beliau memberitahu keadaan alam semesta yang ada di dunia ini, tentang keadaan kehidupan, tentang bagaimana cara hidup manusia.
Beliau sudah selesai membahasnya di naskah sutra sebelumnya. Ini ada di dalam prosa. Selanjutnya, karena sangat penting dan memiliki arti yang dalam, beliau mengulangi kembali naskah sutra ini dengan syair, menjelaskan kembali untuk menasehati kita bagaimana menjalankan praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mengulangi dalam bentuk syair ini adalah untuk menunjukkan dan menasehati. Artinya menasehati agar tekun menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, serta menunjukkan tempat di mana tubuh dan batin mesti berdiam dengan tenang. Membina diri tidak hanya mengenai bagaimana cara memberi manfaat untuk diri sendiri. Di samping membina diri, kita juga harus memberi manfaat untuk orang lain. Kita dapat melihat sejak dari bab perumpamaan dan bab kenyataan dan pemahaman, terus sampai bab perumpamaan kota gaib. Tiada lain yaitu menasehati kita untuk benar-benar meninggalkan kendaraan kecil dan menuju kendaraan besar. Mengubah kecil menjadi besar, sehingga sekarang adalah saatnya untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata dan menapaki jalan kendaraan besar. Akan tetapi bagaimana cara menapaki jalan kendaraan besar ini? Beliau ingin memperingatkan kita. Oleh karena itu, menasehati agar tekun menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini. Beliau ingin kita menegakkan sutra dan menyebar luaskan dharma. Kita hendaknya menegakkan dengan sukacita dan tidak memiliki kerisauan. Oleh karena itu, kita hendaknya bersukacita, harus mengamati, merenungkan dengan cermat dan mengamati. Sebelumnya sudah disampaikan, jika kita merenungkan dengan cermat dan mengamati sebelum melangkah maju, maka kita bisa berdiam dengan tenang. Tenang, nyaman, leluasa, tidak gentar, bergerak maju ke depan. Inilah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Maju ke depan dengan hati yang damai, serta menunjukkan tempat di mana tubuh dan batin mesti berdiam dengan tenang. Datang untuk membimbing kita dengan tubuh kita ke arah mana kita harus pergi, bagaimana kita menstabilkan hati pikiran kita. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang wujud ini. Berwujud, tanpa wujud tetap. Yang harus dikatakan, yang bisa dikatakan, telah dikatakan semaksimal mungkin. Apakah sudah cukup? Sebenarnya belum cukup. Banyak hal yang belum sempat dikatakan. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Sangat banyak. Dan hanyalah dapat dihayati dengan batin kita. Sesungguhnya, hati kita harus senang mengamati, bersungguh-sungguh menghayatinya, menghayati bahwa begitu banyak dharma, bagaimana kita menerapkannya pada kerumunan orang yang diliputi kerisauan yang berbeda-beda. Bagaimana kita dapat memberikan pengajaran kepada mereka. Di sini kita harus bersungguh hati. Dharma sangat banyak, namun tetap membutuhkan kesungguhan hati kita. Pada ketika itu Bagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Tathagata ingin menunjukkan lingkup pelatihan dan lingkup pendekatan bagi para bodhisattva pemula di dunia jahat setelah Buddha Parinirvana nanti. 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan sebagai pintu praktek yang terunggul. Guna mengulangi maksud sebelumnya, Buddha menyampaikannya dalam bentuk syair, karena ingin membuat semua untuk segera merealisasikan kedamaian, kebahagiaan dan pembebasan, serta jalan murni yang hening, tenang, menakjubkan dan langgeng. Bagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Sang Buddha ingin menunjukkan bahwa setelah beliau parinirvana di tengah dunia yang jahat ini, bagi para bodhisattva pemula, bagaimana dapat melakukan praktik melalui tindakan nyata? Bagi para bodhisattva senior, tentu saja tidak perlu khawatir lagi. Dengan batin yang tenang dan memahami Dharma Buddha secara mendalam, akan tetapi Dharma Buddha harus tanpa henti dan berkelanjutan selamanya diwariskan. Tujuannya untuk mengajarkan kepada semua makhluk bahwa setiap orang bisa mencapai pencerahan, yang tentu saja harus melalui proses menapaki jalan bodhisattva. Hanya dengan menapaki jalan bodhisattva baru bisa mencapai pencerahan sepenuhnya. Harus tercerahkan, barulah tidak akan terjerumus dan mengalami kemunduran. Jadi kita harus menapaki jalan bodhisattva. Berharap setiap orang akan membangkitkan sebersih niat ini. Saat orang baru pertama kali mengenal Dharma, sudah membentuk niat awal.
Saat orang mulai memahami hakikat sejati dari Dharma Buddha melalui ajaran kendaraan kecil, tentunya sudah memahami prinsip kebenaran sejati dari Dharma Buddha. Mulai memberikan dorongan dengan mengatakan, bisa mengenal Dharma Buddha adalah sangat langka dan sulit. Dan Anda sudah memahami Dharma Buddha, Anda harus membebaskan diri, sehingga terlepas dari siklus kelahiran kembali. Jangan lagi terlahir kembali. Kalaupun terlahir kembali karena mengikuti kekuatan ikrar untuk membimbing para makhluk, maka harus mendorong mereka untuk membangkitkan tekad luhur. Setiap orang telah melalui proses membangkitkan tekad awal. Bagaimana para bodhisattva pemula ini terus maju ke depan? Oleh sebab itu harus dilakukan pendekatan. Jenis orang apa yang seharusnya dilakukan pendekatan? Yang tidak seharusnya didekati sudah dijelaskan sebelumnya. Yang seharusnya didekati ajaran dan arah apa yang harus mereka tuju, maka lingkup pendekatan pada 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan yang seharusnya didekati adalah mitra bajik yang bagaimana, dan juga ada 4 metode pada praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan yang memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kita, kenyamanan dan keleluasaan menapaki jalan bodhisattva. Sekiranya ada bodhisattva pada dunia jahat mendatang, maka guna mengulangi maksud sebelumnya disebut sebagai mengemukakan kembali maksudnya. Kembali disampaikan dalam bentuk syair, mengulangi, sekali lagi menyampaikan secara detail. Karena ingin membuat semua untuk segera merealisasikan kedamaian, kebahagiaan dan pembebasan, serta jalan murni yang hening, tenang, menakjubkan dan langgeng. Berharap setiap orang dapat segera memahami. Batin dapat segera berdiam dengan tenang, dapat terbebaskan, sehingga batin kita menjadi tenang dan hening. Dapat merasakan ketakjuban tersebut, sangat mendalam, tiada awal dan tiada akhir. Tanah murni yang tenang, menakjubkan dan langgeng ini. Bagaimana agar kita kembali kepada sifat hakiki yang demikian adanya? Maka pada naskah sutra sebelumnya ada dikatakan, sekiranya ada bodhisattva pada dunia jahat mendatang, ini mengulangi naskah sutra sebelumnya dalam syair. Sekiranya ada bodhisattva pada dunia jahat mendatang, sekiranya ada putra Buddha yang melangkah pada jalan bodhisattva di dunia jahat, penuh kekeruhan setelah Buddha parinirvana nanti. Sesudah Sang Buddha memasuki parinirvana, bagaimana para murid tersebut mempraktikkan jalan bodhisattva di dunia jahat dan penuh kekeruhan? Selanjutnya dikatakan, tanpa hati gentar ingin membabarkan sutra ini. Kita masih ingat pada saat bodhisattva Manjusri menanyakan, jika di dunia masa depan penuh dengan kekeruhan dan kejahatan, jika di dunia masa depan kita bertemu dengan kejahatan, bukan hanya masyarakat yang penuh dengan orang-orang yang keji dan jahat, melainkan dunia di mana bahkan para biksu sendiri akan menfitnah dharma kendaraan besar. Jika seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika kita menghadapi hal-hal ini, akan lebih baik jika Sang Buddha menjelaskan kepada kita. Bagaimana cara untuk menghindari situasi kekeruhan dan kejahatan? Bagaimana cara kita menghadapinya? Itu karena Bodhisattva Manjusri bertanya kepada beliau. Maka itu Sang Buddha mengajarkan kepada kita. Saya yakin Anda semua pasti masih mengingat. Maka sudah dikatakan bahwa harus bagaimana menghilangkan hati yang gentar. Dengan mengendalikan hati, kita sesungguhnya dapat berdiam dengan tenang. Maka untuk menapaki jalan bodhisattva, pertama-tama kita harus tidak memiliki hati yang gentar. Kita harus mempersiapkan diri. Harus ada persiapan mental. Saya tidak takut. Kamu mau melatih diri. Jalan pelatihan diri ini sangat sulit. Orang yang bertekad untuk berlatih di jalan ini akan berkata bahwa saya tidak takut. Tidak takut untuk selamanya. Bukan hanya untuk saat ini. Pelatihan ini sangatlah sulit. Ya, saya tidak takut. Dengan berulang-ulang mengatakan bahwa saya tidak takut. Ini baru hati yang tenang dan kokoh. Sesulit apapun dia pasti akan selalu bersedia berada di dalam masyarakat, memikul tanggung jawabnya. Ini adalah hati yang tiada gentar. Dengan jelas mengetahui bahwa pelatihan ini sangat sulit. Dengan jelas mengetahui dunia bergelora, dan dunia fana dengan kabut tebal.
Namun dia bersedia. Dia tahu, dengan mengetahuinya, maka ia akan berhati-hati dalam menjaga tekadnya ini. Tanpa hati gentar ingin membabarkan sutra ini. Setelah membangkitkan bodhicitta dan ingin membabarkan sutra teratai ini, hendaknya menggunakan hati tanpa gentar untuk berdiam di tanah kesabaran, sehingga batin tidak merasa cemas. Karena kita telah membentuk aspirasi untuk jalur kendaraan besar itu, kita tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga harus membabarkan. Inilah yang dimaksud dengan membangkitkan tekad. Membangkitkan tekad bodhisattva. Karena untuk menegakkan sutra ini di tengah dunia yang jahat dan keruh, akan bertemu dengan situasi dan kondisi, berbagai macam kondisi kesulitan. Kita tidak hanya harus membabarkannya, tapi juga mempraktikkan dengan tindakan nyata. Maka kita akan berhadapan dengan berbagai kesulitan. Jadi kita hendaknya menggunakan hati tanpa gentar. Kita mengetahui dengan jelas kesulitannya. Kita menggunakan hati tanpa gentar. Bergerak maju ke depan. Jadi untuk berdiam di tanah kesabaran, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita harus sabar menanggungnya. Bersabar. Pikiran kita harus berdiam di tanah kesabaran. Harus ada kesabaran di ladang batin kita. Jadi, batin tidak merasa cemas. Hendaknya memasuki lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Dalam teks sebelumnya disebutkan bahwa segala praktik unggul telah lengkap dan sempurna. Tidak dapat dijangkau tanpa melalui tahapan Sravaka, Prayeka Buddha, dan Bodhisattva. Ini dinamakan lingkup pelatihan dan lingkup pendekatan. Kita hendaknya memasuki lingkup praktik, bukan hanya berucap saja, namun juga mempraktikkannya. Inilah yang dikatakan Buddha kepada kita. Kita bisa melihat bahwa di dalam sutra teratai ada banyak orang yang sekarang mempraktikkan ini. Mereka semua adalah bodhisattva hidup, yang tidak takut akan kesulitan yang terlibat. Mereka ada di dalam lingkup praktik. Hendaknya memasuki lingkup praktik. Ini adalah sesuatu yang bisa kita saksikan. Kita tidak berhenti mendekatkan diri dengan para makhluk, mendekat kepada teman bajik. Jadi dalam teks sebelumnya disebutkan bahwa segala praktik unggul ini adalah praktik unggul yang perlahan-lahan kita dalami. Jadi telah lengkap dan sempurna. Artinya kita mesti melewati tahapan Sravaka. Setelah memahami Dharma, kita lalu melewati tahapan Prayeka Buddha. Ketika kita sudah memahami sebab dan kondisi, ketika kita sudah memahami dengan jelas prinsip kebenaran dari sebab dan kondisi, berarti kita mulai menuju jalan bodhisattva. Jadi kalau kita belum melalui tahapan ini, maka kita tidak ada kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat di dunia. Jadi kita harus mengikuti aturan dan membina diri. Barulah kita bisa memasuki lingkup pelatihan bodhisattva. Sebenarnya, untuk memasuki lingkup pelatihan bodhisattva, kita mesti melewati proses ini. Setelah kita melewatinya, kita sudah mendengarkan Dharma dan memahami prinsip kebenaran. Jadi kita merasakan sukacita dan berkenan untuk menerimanya dan mendedikasikan diri dan bersumbangsi bagi orang lain. Setiap orang melewati tahapan ini. Ini dinamakan lingkup pendekatan bodhisattva. Senantiasa menjauhi para raja serta para pangeran, menteri atau pejabat, para pelaku hiburan jahat dan berbahaya, serta para candala, praktisi aliran non-Buddhis dan Brahmana. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Kita semua sudah memahaminya, juga sudah melihatnya. Apa yang Buddha katakan kepada kita, jangan mendekat. Ini disebut sebagai pencegahan. Kita harus mencegah. Kita ingin menapaki jalan bodhisattva. Kalian harus melewati berbagai macam ujian. Namun jika kalian ingin menghindar, hindarilah hal-hal seperti ini. Harus menjauhi raja, pangeran, menteri, pejabat, dikarenakan raja secara awam akan dipanggil raja, yaitu kekuatan. Dia memegang kekuasaan. Seluruh kekuasaan di negeri tersebut berada di tangannya. Sehingga dahulu banyak orang mengatakan, bila raja marah, mayat akan tergeletak ribuan mil jauhnya. Kalian adalah orang membimbing orang lain. Jika batin sedikit saja salah arah,
lalu timbul konflik dan peperangan. Pemandangan ini sungguh menyedihkan bagi rakyat. Inilah yang dikatakan bencana akibat ulah manusia. Jadi kekuasaan yang besar dan wibawa yang tinggi, janganlah kita mendekat pada itu semua. Cenderung akan meminjam kekuasaan untuk mengganggu orang lain. Ini akan menumbuhkan keangkuhan diri dan merusak moral kebajikan. Jika kita mendekat, mungkin kekuasaan raja, pangeran, para pewaris tahta, atau menteri memanfaatkan kekuasaan ini. Pangeran mempunyai kekuasaan. Dia mengandalkan kekuasaan. Masih ada kerabat raja dan lain-lain. Ini semua mempunyai kesempatan untuk menguasai kekuasaan. Oleh karena itu, kita juga jangan memaksakan jalinan jodoh buruk. Atau pejabat daerah, atau hakim daerah, dan lain-lain. Kita juga tidak perlu dengan sengaja memaksakan jalinan jodoh buruk. Karena mereka semua memiliki kekuasaan. Jangan demi mengatakan, datang untuk memaksakan jalinan jodoh buruk, mendekati saya akan dapat kekuatan. Jangan. Kita tidak ingin bergantung pada kekuatan. Tidak perlu mengandalkan pada kekuasaan. Dengan hati yang sederhana, juga tidak perlu memaksakan jalinan jodoh buruk. Oleh karena itu, jika kita mendekat, khawatir kita akan cenderung akan meminjam kekuasaan untuk mengganggu orang lain. Ini akan menumbuhkan keangkuhan diri dan merusak moral kebajikan. Inilah yang harus kita hindari. Jangan selalu mau mengandalkan kekuasaan, mendekati orang yang memiliki kekuasaan. Tidak boleh. Jika kita dengan demikian mendekati, kebiasaan kita adalah menggunakan kekuasaan. Ini untuk menindas orang lain. Tidak boleh. Oleh karena itu, jika kita seperti ini, kita akan menumbuhkan keangkuhan kita, merusak moral kebajikan kita. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Senantiasa menjauhi para raja serta para pangeran, menteri, atau pejabat. Raja punya kekuatan otoritas, sedangkan pangeran, pewaris tahta, dan menteri punya kekuasaan. Para pejabat daerah juga punya kekuasaan masing-masing. Ditakutkan bila mana dekat dengan mereka cenderung akan meminjam kekuasaan untuk mengganggu orang lain. Ini akan menumbuhkan keangkuhan diri dan merusak moral kebajikan. Para pelaku hiburan jahat dan berbahaya. Hiburan jahat dan berbahaya. Permainan. Bila seperti ini dan juga para candala, di depan kita telah pernah mengatakan yaitu ilmu hitam di dunia. Dan juga permainan golok dan tongkat. Orang seperti ini juga ada, para penjagal dan maklar hewan, yaitu penjagal. Mengarah pada orang yang berprofesi penjagal, di depan telah disampaikan, orang ini hatinya jahat. Tidak ada hati welas asih. Kita harus menjauhinya. Semuanya diperintahkan untuk dijauhi. Harus menjauhinya. Tidak boleh mendekati diri. Para pelaku hiburan jahat dan berbahaya, serta para candala, itulah ilmu hitam di dunia, permainan golok dan tongkat. Para penjagal dan maklar hewan memiliki hati yang jahat. Semuanya diperintahkan untuk dijauhi dan tidak boleh mendekatkan diri. Praktisi aliran non-Buddhis dan Brahmana. Aliran non-Buddhis juga ada yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Brahmana yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dalam Brahmana juga banyak yang tidak akur. Ada yang mengikuti ajaran yang menuruti nafsu keinginan duniawi, menikmati kesenangan. Ada yang bertolak belakang, sehingga ada perbedaan kiri kanan. Ada lokayata, fama lokayata, dan lain-lain. Aliran non-Buddhis sangat banyak. Kita jangan memikirkan, saya bisa membimbing kamu ke sini. Tidak boleh. Kekuatan kita masih belum cukup. Keinginan mulanya hendak membimbing para makhluk. Mungkin malah dibimbing oleh mereka ke sana. Sehingga, kita jangan mengira, tenaga saya telah cukup. Jangan ada keangkuhan. Tekad hati yang sombong. Praktisi aliran non-Buddhis dan Brahmana. Para monastik dalam aliran non-Buddhis. Praktisi ajaran Brahma, dikarenakan jalan berbeda, tidak usah saling bersekutu dengan mereka. Jangan mendekatkan diri pada mereka.
Kita harus benar-benar menyerap ajaran Dharma. Kita harus mempraktikkan dengan tindakan nyata. Di tengah masyarakat memahami kerisauan para makhluk. Para makhluk memiliki kegelapan batin dan kerisauan. Kita ada seberapa banyak Dharma, dapat menyampaikannya dengan kata-kata, demikian lebih lancar, sehingga yang harus dihindari, kita harus menghindarinya. Jangan sombong, mengandalkan kekuasaan. Yang paling ditakutkan adalah sombong dan mengandalkan kekuasaan, sehingga Buddha menginginkan kita menghindari raja dan pangeran, pejabat tinggi, petugas, dan lainnya. Permainan berbahaya ini, kita harus menghindari semuanya, sehingga kita harus menjaga jasmani dan batin kita harus sehat. Kita harus mencegah sehingga 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, menghindari berbuat kesalahan dan menghentikan kejahatan, supaya batin kita bisa tenang. Kita baru bisa mengembangkan kebijaksanaan di tengah masyarakat, kerisauan di tengah masyarakat, supaya pandangan dan pengetahuan kita bisa lebih memahami sebenarnya dunia ini seperti apa. Kita harus menggunakan ajaran apa untuk membina ajaran yang bisa membimbing para makhluk. Dengan Dharma membimbing para makhluk, ini yang kita senantiasa harus lebih teliti, harus senantiasa lebih bersungguh hati.